Oke, selamat datang di podcastnya Mbak Nasir. Gimana Mbak Nasir, kabarnya baik ya? Baik, alhamdulillah. Kita lagi ini Mbak, kembali lagi di podcast nih. Ya. Tapi kita akan membahas ini Bulu Perindu terkait kita menindaklanjuti video yang kemarin. Kita kan kemarin membahas bulu perindu secara umum tuh. Sekarang kita lebih rinci lagi Mbak, lebih rinci, lebih detailnya. Bulu perindu. Ya. Tentang ini rahasia khasiat dari bulu perindu. Cocoknya itu dalam kasus apa, terus ya apakah ini bisa digunakan untuk semua yang ingin melakukan sarana pengasihan atau ada batasan-batasan tertentu gitu. Oke. Saya mulai dari bulu perindu apakah bisa digunakan untuk jarak jauh. Kasus yang jarak jauh misalnya dia lagi LDR dengan pasangannya, kemudian ada problematik, ternyata ada sebuah hubungannya rada hampir kandas gitu Mbak, karena mungkin mereka jarang ketemu kan. Terus dia membutuhkan apakah ini cocok bulu perindu untuk masalah yang kasus ini gitu. Itu kan yang jarak jauh. Kita kan kemarin bahasnya ya untuk sekedar untuk memikat gitu aja kan Mbak. Kalau yang seperti itu gimana? Ya, sebenarnya untuk penjelasan masalah untuk jarak jauh, terus kemudian untuk umum, di video-video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan, sudah sangat sering sekali. Oke. Tapi di sini saya akan coba ulangi lagi dan tegaskan bahwa sarana bulu perindu yang dari layanan saya, konteks di sini adalah apa ini tadi, yang jarak jauh ya. Saya sangat menyarankan kalau ketika ada problem di mana yang sudah seperti yang kamu sebutkan tadi, permasalahannya misal ada pasangan yang sudah mungkin mau lanjut ke pernikahan misal, terus kemudian ada problem entah itu LDR, entah itu problem intern yang mana terus kemudian tidak ada saling kontak. Nah, itu saya sangat menganjurkan menggunakan bulu perindu yang jarak jauh, ya, jarak jauh. Jadi misalnya LDR tentunya kan tidak bisa terus kemudian mungkin 1 minggu ketemu atau 1 bulan ketemu, ya pokoknya jauh terus kemudian sangat tidak atau sulit untuk ketemu. Nah, itu saya sangat menyarankan menggunakan bulu perindu. Jadi bisa digunakan secara langsung atau jarak dekat dan juga jarak jauh. Itu bulu perindu. Ya, sama ini Mbak ya, biasanya orang yang akan menikah ini rentan dengan suatu pertikaian. Ya, ada aja kalau ada suatu niat yang baik, memang terkadang itu tidak jarang orang itu menemui hal-hal atau problem-problem mendadak, yang mana bisa memicu problem itu semakin besar. Ya, padahal udah hampir dekat pernikahan, tapi masih ada aja problemnya untuk biar nggak sampai ke pernikahan. Nah, ini cocok pakai bulu perindu ya Mbak, kalau kayak gitu. Dan untuk tata cara menggunakan ketika problemnya adalah jarak jauh, ya nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Misal itu menggunakan media foto atau yang lainnya seperti itu. Sebenarnya khasiat ini kan luas Mbak ya. Kadang orang itu bingung, maksudnya apakah ini harus punya pasangan dulu, apakah untuk ini kan tadi ini termasuk bulu perindu ini masuk kategori pengasihan atau pelet Mbak. Itu yang lebih penting kita bahas juga. Kadang kan kita nggak tahu, itu kan hanya sarananya tuh. Tapi kalau kita medianya untuk pelet, apakah bisa digunakan untuk pelet? Kalau kita masuk ke pengasihan, apakah bisa digunakan untuk pengasihan Mbak? Kalau energi yang murni dari dalam bulu perindu itu pengasihan, pemikat ya, bukan terus kemudian masuknya itu ke kategori pelet. Bukan ya. Jadi sangat halus, bukan terus kemudian dikategorikan bulu perindu adalah sarana untuk memelet. Bukan. Kalau dari layanan saya.
Jadi masuk apa sih Mbak emangnya bedanya ke pengasihan sama pelet itu? Pengasihan itu tidak tidak energi yang terkandung ketika ada orang menggunakan untuk membuat target misal atau lawan jenis misalnya ya target lah, itu cara masuknya itu sangat halus. Itu yang pelet, itu yang pelet. Pengasihan. Oh yang pengasihan, cara halus. Sangat halus dan manfaatnya lagi itu ketika sudah sudah merasuk dan mengenai sasaran atau target, maka energi ini akan akan bisa dikatakan permanen. Bisa dikatakan permanen kalau memang sudah sepenuhnya masuk. Oke. Meskipun itu nanti ada kejadian bulu perindunya hilang atau gimana, itu tetap permanen ya Mbak? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kecuali seperti ini, hilang itu kan kalau hilang disengaja atau hilang tidak disengaja itu kan beda. Nah, itu biasanya saya menyarankan untuk konsultasi langsung kepada saya. Itu kejadiannya seperti apa, nanti bisa ditindaklanjuti. Kalau untuk pelet, kalau untuk pelet ini caranya mungkin agak kasar gitu ya Mbak ya. Bedanya di situ, energinya kasar. Jadi saya detailkan lagi bahwa bulu perindu ini memiliki khasiat dalam bukan kategori ya, maksudnya ini memang pengasihan, real pengasihan, karena melihat secara ritualnya, secara khasiatnya, itu masuk ke pengasihan gitu. Nah ini apakah bulu perindu itu bisa dilakukan untuk diri sendiri nggak Mbak? Khasiatnya bisa nggak? Dilakukan untuk diri sendiri? Ya karena ini khusus kalau dia kurang percaya diri atau kurang adanya kewibawaan, kurang adanya aura hingga menjadikan dia ingin terlihat menarik di mata orang lain gitu Mbak. Jadi apakah bisa? Ya itu kan salah satu manfaat yang terkandung nanti kan akan memunculkan dengan diri sendiri, dengan sendirinya yang digunakan dia sendiri si pengguna begitu. Entah itu menggunakannya itu misal yang digunakan adalah bulu perindu atau minyak bulu perindu bisa digunakan di sekitar badan atau area tertentu, nanti saya akan jelaskan. Ini menarik Mbak ya. Sepertinya kita perlu membuat segmen tersendiri khusus untuk cara menggunakan bulu perindu. Jadinya kita bahas detail, kita mempraktekkan langsung aja karena kayak teman-teman banyak yang kepo atau pengen tahu cara penggunaannya. Terus khasiat lagi, ini kan kita fokus ke khasiat ya Mbak ya. Kalau khasiat itu sebenarnya orang yang misal sudah erat hubungannya, tapi dia merasa ada yang janggal dari dia sendiri. Maksudnya dia merasa kok pasangan saya kurang gini, padahal udah sama-sama merekat, tapi dia pengen menggunakan bulu perindu. Apakah nanti ada reaksinya juga Mbak? Reaksi itu yang mungkin ini untuk ke evaluasi diri ya. Evaluasi diri, dia benar-benar mementingkan sebuah keharmonisan sebuah hubungan. Dia membutuhkan yang namanya perubahan dari diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Nah, itu juga termasuk salah satu manfaat yang terkandung ketika pengguna minyak bulu perindu ini digunakan untuk dirinya sendiri. Nanti ada dengan sendirinya, entah dengan dia bertemu orang, terus kemudian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk dia, atau juga murni dari dirinya sendiri, dia berubah menjadi lebih baik seperti yang diharapkan kepada pasangannya. Nah itu. Jadi dia melakukan bulu perindu itu ditargetkan untuk dirinya sendiri dong? Iya, gitu. Dia menggunakan dengan tujuan di mana ada manfaat yang bisa saya gunakan untuk membuat diri saya secara pengasihan itu menjadi lebih baik. Dan tujuannya kan untuk pasangan. Jadi gitu ya, saya tegaskan lagi. Misal dia tujuannya adalah mempererat pasangannya, tapi karena dia nggak yakin kok kayaknya saya kurang menarik di mata pasangan gitu kan. Orang yang mengalami hal seperti itu kan banyak,
kurang pede atau semacamnya, kurang dalam segi apa untuk pasangan, merasa kurang, itu biasanya kering. Itu juga bisa menggunakan saluran bulu perindu. Jadi luas sekali ya Mbak bulu perindu ini. Jadi saya kira itu sebelumnya untuk ya memikat karena ada problem gitu loh Mbak. Saya seakan-akan itu harus ada masalah dulu baru bisa khasiatnya ini digunakan. Itu tadi kan juga problem. Iya, problemnya ada diri sendirinya Mas ini. Mungkin itu dulu Mbak pembahasan tentang rahasia khasiat dari bulu perindu. Kita alhamdulillah sudah bahas detailnya. Dan insya Allah kita akan bahas cara penggunaan bulu perindu di segmen tertentu khusus untuk cara penggunaannya. Jadi saya minta untuk Mbak Nasir mempraktekkan langsung, baik cara penggunaannya step by step dari awal sampai akhir gitu Mbak ya. Insya Allah. Kita butuh ilmunya Mbak Nasir tentang itu. Terima kasih Mbak Nasir karena sudah memberikan ilmunya kepada kami, sudah share kepada kami. Semoga bermanfaat dan kita jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.